أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dalam hidup kita sebagai manusia selalu banyak bergantung pada alam sekitar kita. Islam sebagai agama rahmatan lil alamin sangat memperhatikan penyelamatan dan pemeliharaan lingkungan serta melarang berbuat kerusakan di muka bumi ini yang akibatnya bisa fatal bagi kehidupan manusia itu sendiri. Kita merupakan umat Islam dan penghuni bumi yang bertanggung jawab. Maka, kita hendaknya bisa menjaga keseimbangan alam yang kita tinggali ini. Menjaga keseimbangan alam penting demi keberlangsungan hidup kita sendiri. Nah, salah satu bentuk penerapan menjaga keseimbangan alam adalah dengan menjaga hutan. Kami sebagai kelompok kelima mata kuliah Pendidikan Agama Islam semester 114 Prodi Pendidikan Fisika Fakultas MIPA UNJ dengan dosen pengampu Dr. Andes Amalia Sarjana Pendidikan. Di sini akan memberikan edukasi mengenai keharmonisan antara kehidupan manusia dengan alam dengan bahasan subbab pemeliharaan hutan. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. Menurut Al-Quran, tujuan penciptaan manusia di bumi ini adalah untuk menjadi khalifah yang menyeimbangkan kehidupan manusia, juga sebagai pengelola alam karena Allah menjadikan langit dan bumi beserta isinya adalah untuk manusia. Namun sayangnya, semakin berkembangnya zaman, semakin banyak manusia yang merusak lingkungan. Berbagai kehancuran dan kerusakan terjadi di mana-mana. Keinginan untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang berlimpah mengakibatkan seseorang tidak berpikir panjang tentang dampak lingkungan yang diakibatkan dari pengerusakan yang mereka perbuat. Sebagai contoh, salah satu bagian alam yang sangat penting bagi kita yaitu pohon dan hutan. Hutan menjadi sumber kekuatan alam ini sebagai penyimpan air, penghasil oksigen, penyerap karbon dioksida, sumber plasma nutfah, sumber obat dan makanan, habitat satwa liar. Hutan bisa dibilang adalah sumber kehidupan di muka bumi. Ironisnya, kasus kerusakan alam di Indonesia yang sering terjadi adalah kebakaran hutan. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. Dijelaskan bahwa adanya larangan untuk merusak bumi dan Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Luas lahan berhutan di seluruh daratan Indonesia adalah 94,1 juta hektar atau 50,1% dari total daratan. Bersamaan dengan itu, kenyataannya 4,4 juta hektar telah habis terbakar dalam rentang tahun 2015 sampai 2019. Jumlah tersebut bukanlah sesuatu yang sedikit. Secara garis besar, kebakaran hutan disebabkan oleh dua faktor utama. Pertama, faktor alami, dan kedua, faktor ulah manusia yang tidak terkontrol. Faktor alami seperti pengaruh El Nino menyebabkan kemarau panjang hingga tanaman jadi sangat kering. Hal ini menjadi bahan bakar potensial. Faktor alami lainnya yaitu tersambar petir, aktivitas vulkanik, dan sebagainya. Sedangkan faktor non-alaminya yaitu ulah manusia itu sendiri. Sebuah artikel terbitan suara.com
menyatakan bahwa kebakaran hutan di Indonesia pada 2019 lebih parah dari Amazon. Berdasarkan laporan Copernicus Atmosphere Monitoring Service atau CIMS, kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia menciptakan lebih banyak karbon dioksida daripada kebakaran yang terjadi di Amazon. Disandur dari Straits Times, kebakaran hutan yang menutupi sebagian wilayah Asia Tenggara dengan awan tebal abu dan asap diperkirakan telah melepaskan 709 juta ton karbon dioksida hingga tanggal 15 November. Kebakaran di Indonesia dipicu oleh petani yang membuka lahan, membakar sebidang hutan yang tersebar di lebih dari 4.000 km. Daerah yang paling parah terkena dampaknya berada di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Kekeringan berkepanjangan dan musim hujan yang terlambat memperparah situasi. Kabut asap mengganggu transportasi udara dan menyebabkan penyakit pernapasan bagi ribuan orang di wilayah itu. Kebakaran pada tahun 2019 yang paling parah terjadi di Riau, kemudian menyusul kebakaran pada titik di daerah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, serta Jambi. Why are these fires so aggressive? Because they've been going on for some time. So the fires have been very aggressive, mainly because these fires are occurring over peatlands. So when peat is burning, it will actually lead to subsurface level burning as well. So ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. Serangkaian bencana dan kerusakan yang terjadi di muka bumi bukanlah Allah timpakan secara langsung untuk membuat manusia sengsara. Akan tetapi manusialah yang menjadi sumber utama kerusakan itu sendiri. Hal itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan amanah kepada manusia sebagai khalifah di muka bumi, yang diantara tugasnya adalah untuk mengelola bumi beserta segala isinya dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, kita wajib menjaga dan memperbaiki lingkungan dan alam sekitar. Perbaikan yang harus dilakukan oleh manusia yaitu memperbaiki dan memelihara lingkungan itu sendiri agar tidak mengalami kerusakan, serta memperbaiki daya dukung terhadap lingkungan itu sendiri. Sebagai contoh realisasinya, dalam menjaga hutan, kita perlu membuat perubahan dan penjagaan dari hal kecil sampai ke hal besar. Salah satunya yaitu dengan reboisasi atau penghijauan atau penanaman hutan dan pohon kembali. Islam merupakan salah satu agama yang cinta dan peduli terhadap alam. Ini salah satunya adalah anjuran Rasulullah dengan menanam pohon sebanyak-banyaknya hingga hari kiamat. Rasulullah SAW secara sangat tegas memberikan petunjuk untuk melakukan penghijauan sebagai bayan, yakni penjelasan terhadap petunjuk Al-Quran. Dapat diambil dari hadis. Contoh hadis pertama yaitu Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam suatu pohon melainkan apa yang dimakan dari tanaman itu sebagai sedekah baginya, dan apa yang dicuri dari tanaman tersebut sebagai sedekah baginya, dan tidaklah kepunyaan seseorang itu dikurangi melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Imam Muslim, hadis nomor 1552. Lalu ada hadis kedua yaitu dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Tidaklah seorang muslim menanam pohon, tidak pula menanam tanaman kemudian pohon atau tanaman tersebut dimakan oleh burung, manusia atau binatang, melainkan menjadi sedekah baginya." Hadis riwayat Imam Bukhari, hadis nomor 2321. Dari dua hadis di atas, kita dapat pahami bahwa Rasulullah menganjurkan kita bercocok tanam hingga hari kiamat, selagi kita masih mempunyai nyawa, karena dengan menanam pohon dapat memberikan manfaat bagi dunia maupun akhirat. Manfaat dunia diantaranya yaitu mencegah banjir, mengurangi polusi, dan menghindari efek dari rumah kaca. Kaum muslimin sekalian, demikian pentingnya menjaga alam. Di dalam Al-Quran, setidaknya terdapat 50 tempat yang mengecam perbuatan merusak alam.
Faktanya, Al-Quran merekam sejarah banyak manusia yang mengabaikan peringatan Allah ini. Manusia berbuat kerusakan di muka bumi, melanggar peringatan Allah, dan tidak bersyukur atas karunia yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila kita mengharapkan kehidupan yang damai dan sejahtera, kita tidak boleh hanya memperhatikan hubungan antar manusia. Kita juga harus memperhatikan hubungan kita dengan alam sekitar yang kita tinggali. Berdasarkan keterangan ayat-ayat dan hadis-hadis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa melakukan penghijauan adalah bagian dari ajaran Islam dan orang yang melakukannya akan mendapat pahala. Begitulah perhatian Islam terhadap lingkungan, salah satunya dengan menanam pohon. Semoga kita termasuk dalam golongan hamba-hamba Allah yang selalu peduli terhadap pelestarian lingkungan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kekhalifahan dan penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian video edukasi dari kami, semoga bermanfaat dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.